Baik. Lagi-lagi saya mau jelaskan di sini. Kalau tadi pertanyaannya tadi ada apakah diketahui oleh Presiden. Nah ini paradigmanya masih salah ini Mas, mohon maaf. Bahwa ini bukan program Mas Wapres pribadi. Ini adalah program pemerintah yang artinya diketahui oleh Presiden, persetujuan dan seluruh kementerian lembaga di bawah pemerintah ini semua bergerak. Jadi itu yang kita harus pahami terlebih dahulu ya, kita harus luruskan terlebih dahulu. Nah, bicara soal efektivitas tumpang tindih, saya jelaskan lagi bahwa tidak ada yang tumpang tindih. Karena ini akan terkonsolidasi langsung, terintegrasi dengan program lapor yang sudah ada sebelumnya. Dikatakan efektif atau tidak, kami punya data bagaimana di program lapor itu segala tahapan itu dilakukan untuk periode misalnya, periode tahun 2024. Yang sudah masuk laporan melalui program lapor ya, bukan lapor Mas Wapres yang nanti akan terintegrasi di sana. Yang sudah masuk terkonsolidasi ada 88.247 yang masuk arsip. Dan yang sudah selesai 87.113. Artinya pengaduan laporan masyarakat ini diselesaikan. Dan yang sedang berproses ini masih juga ada berlangsung. Ada yang berproses adalah 8.258 yang sedang berproses. Artinya adalah yang sudah selesai sudah banyak. Kalau ditanya soal efektivitas, program ini akan masuk ke dalam sistem tersebut. Jadi dikatakan sistem mesin yang bekerjanya sudah jalan. Seperti itu. Ya, dalam 4 hari ini kan masuk ke dalam sistem ini. Kemudian sekarang lagi dalam proses verifikasi. Hanya memang begini, masyarakat ini ada yang kesulitan ya untuk kemudian mengakses dan banyak yang belum tahu. Di sini luar biasa sekali ada sumber daya manusia teman-teman di sini yang kemudian membantu masyarakat untuk melayani proses pengaduannya. Ini yang paling penting begitu ya. Dan ini juga tentunya diharapkan juga bisa dilakukan juga lebih banyak lagi oleh kementerian lembaga yang lain dan juga daerah. Ya. Oke. Thank you Mas. Ya betul. Teman-teman untuk sesi tanya jawab resmi ini kita tutup dulu. Oke, saya buka terakhir ya. Ini terakhir karena kita juga ada agenda berikutnya menunggu. Mohon maaf nanti kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan kita bisa mungkin sambil doorstop keluar. Terakhir ya silakan. Mas, saya Delvira dari liputan6.com. Izin bertanya terkait apa sih alasan pelaporan ini bersifat rahasia. Kemudian mungkin bukan pelarangan ya, alasannya juga kenapa kita tidak bisa meliput langsung ke posko pengaduan. Kemudian kita bisa follow up terkait jumlah, terus jenis aduannya apa saja itu kemana. Kemudian kan ada pembatasan 50 pengadu ya per hari. Nah kita lihat tadi juga banyak warga yang berada di luar pagar. Apakah akan ada evaluasi, maksudnya laporannya akan online semua, mengingat kasihan warga dari jauh-jauh nggak bisa masuk. Atau antriannya secara online. Ya demikian, terima kasih. Oke, terima kasih dari Liputan 6. Oke, kita batasin dulu. Silakan. Tadi lupa pertanyaan. Pertanyaannya kenapa tidak boleh dirahasiakan dibuka ya, baik. Masalah-masalah yang dilaporkan masyarakat ini di sini ada faktor keamanan dari pelapor tentunya. Dan kemudian juga ada faktor-faktor lain kerahasiaan yang memang harus dijaga. Ini bukan bicara mengenai apakah ini benar-benar ada yang melapor, tidak. Kerahasiaan dari pelapor ini penting karena bisa saja yang dilaporkan ini adalah misalnya pejabat publik atau apapun. Ini harus dijaga. Keselamatan, keamanan dari pelapor adalah bagian dari komitmen untuk melayani publik. Jangan sampai kemudian masyarakat jadi takut untuk melapor ketika kemudian semua datanya terbuka. Itu yang kita tidak inginkan terjadi. Kemudian tadi berikutnya, antriannya apa? Nah, kita evaluasi atau enggak? Baik. Untuk antrian, seperti tadi kami sampaikan, kita saat ini sedang terus-menerus untuk kemudian memperbaiki sistem, melihat bagaimana antusiasme masyarakat, baik secara online, baik yang hadir di sini. Namun kami ingatkan bahwa datang ke sini bukan satu-satunya cara.
masih ada berbagai cara yang bisa melalui berbagai kanal lapor, SP4N lapor yang sudah ada sebelumnya. Jadi bukan satu-satunya cara, namun jika kemudian masyarakat memang ingin datang di sini dan dibantu, kami sedang terus untuk kemudian memperbaiki berbagai proses dan juga sistemnya. Ya. Baik. Lagi-lagi saya mau jelaskan di sini, kalau tadi pertanyaannya tadi ada apakah diketahui oleh Presiden. Nah ini paradigmanya masih salah ini Mas, mohon maaf, bahwa ini bukan program Mas Wapres pribadi. Ini adalah program pemerintah yang artinya diketahui oleh Presiden, persetujuan dan seluruh kementerian lembaga di bawah pemerintah ini semua bergerak. Jadi itu yang kita harus pahami terlebih dahulu ya, kita harus luruskan terlebih dahulu. Nah, bicara soal efektivitas tumpang tindih, saya jelaskan lagi bahwa tidak ada yang tumpang tindih. Karena ini akan terkonsolidasi langsung, terintegrasi dengan program lapor yang sudah ada sebelumnya. Dikatakan efektif atau tidak, kami punya data bagaimana di program lapor itu segala tahapan itu dilakukan untuk periode misalnya, periode tahun 2024. Yang sudah masuk laporan melalui program lapor ya, bukan lapor Mas Wapres yang nanti akan terintegrasi di sana. Yang sudah masuk terkonsolidasi ada 88.247 yang masuk arsip. Dan yang sudah selesai 87.113. Artinya pengaduan laporan masyarakat ini diselesaikan. Dan yang sedang berproses ini masih juga ada berlangsung. Ada yang berproses adalah 8.258 yang sedang berproses. Artinya adalah yang sudah selesai sudah banyak. Kalau ditanya soal efektivitas, program ini akan masuk ke dalam sistem tersebut, jadi dikatakan sistem mesin yang bekerjanya sudah jalan, seperti itu. Ya, dalam 4 hari ini kan masuk ke dalam sistem ini. Kemudian sekarang lagi dalam proses verifikasi. Hanya memang begini, masyarakat ini ada yang kesulitan ya untuk kemudian mengakses dan banyak yang belum tahu. Di sini luar biasa sekali ada sumber daya manusia teman-teman di sini yang kemudian membantu masyarakat untuk melayani proses pengaduannya. Ini yang paling penting begitu ya. Dan ini juga tentunya diharapkan juga bisa dilakukan juga lebih banyak lagi oleh kementerian lembaga yang lain dan juga daerah. Ya. Oke. Thank you Mas. Ya betul. Teman-teman untuk